Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan buku paket kalian, kemudian siapkan alat tulis kalian, catat hal-hal yang kalian anggap penting. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kalian masih ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ya, yang pertama tumbuh dan berkembang. Yang kedua berespirasi. Yang ketiga memerlukan nutrisi. Yang keempat dapat berkembang biak atau bereproduksi. Nah, yang hari ini kita pelajari itu adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu tentang pembelahan sel. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Dan yang ketiga, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kita mulai dari pembelahan sel. Sel adalah satuan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel adalah proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel terdiri dari dua macam, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Kita bahas dari pembelahan sel secara mitosis terlebih dahulu. Oke, ini adalah fase-fase pembelahan mitosis. Fase pembelahan mitosis itu ada 4. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Nah, ini gambar-gambarnya ya Kak. Ini adalah profase, membran inti mulai rusak. Kemudian ini metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Dan ini anafase, jadi kromatis saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada tahap telofase ini membran inti mulai kembali bergabung, kromosom merenggang. Kemudian yang kedua, ini adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis ini dibagi jadi dua, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Meiosis 1 terdiri dari fase-fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian untuk meiosis kedua itu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ya, seperti itu. Ini gambarnya bisa kalian lihat di sini. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah alat reproduksi. Alat reproduksi pada manusia itu ada alat reproduksi pada pria dan ada alat reproduksi pada wanita. Nah, ini adalah alat reproduksi pada pria beserta fungsinya. Ini yang pertama, ini adalah testis. Testis fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan juga menghasil hormon testosteron. Kemudian di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ada spermatogonium, ada sel Sertoli, dan juga sel Leydig. Kemudian selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini kantungnya. Ini yang berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian selanjutnya ini adalah epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah vas deferens, atau kalau dari gambar ini, yang ini adalah vas deferens. Ini adalah saluran sel sperma.
Kemudian selanjutnya ada vesicula seminalis. Ini vesicula seminalis, ini tempat penampungan spermatozoa dari testis. Kemudian selanjutnya ini adalah kelenjar Cooper, yaitu atau yang berfungsi sebagai penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Kemudian selanjutnya kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma dari pengaruh luar. Kemudian selanjutnya ini adalah penis, berfungsi sebagai alat kopulasi, dan ini adalah uretra sebagai saluran sperma dan juga urin. Kemudian alat reproduksi pada wanita, ini ada sepasang ovarium, ini namanya ovarium. Jadi kalau pada pria ada testis, di wanita ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur atau tempat memproduksi ovum. Kemudian selanjutnya ini adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi untuk membawa sel telur dari ovarium, berarti dari sini dibawa menuju rahim. Dan juga fungsi tuba Fallopi itu sebagai tempat fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan sel sperma dan sel telur. Kemudian selanjutnya ini adalah uterus atau rahim sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Kemudian ada vagina, ini vagina, ini sebagai alat kopulasi dan jalan lahir untuk bayi. Proses pembentukan sel kelamin ada dua. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis ini adalah proses pembentukan sel sperma, dan ini prosesnya dimulai dari spermatogonial cell, jadi spermatogonium, kemudian dia membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, kemudian membelah secara meiosis. Yang pertama menghasilkan spermatosit sekunder, kemudian membelah secara meiosis yang kedua menghasilkan 4 buah spermatid. Jadi dari sini 2, dari sebelah sini 2. Dan dia berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa. Jadi dari satu spermatogonial cell bisa menghasilkan 4 spermatozoa. Nah ini untuk proses spermatogenesis itu tempatnya ada di tubulus seminiferus. Kemudian selanjutnya oogenesis. Jadi kalau spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau proses pembentukan ovum. Dimulai dari oogonium, membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer, membelah secara meiosis yang pertama menghasilkan oosit sekunder, kemudian menghasilkan ootit, dan berdiferensiasi menghasilkan ovum. Jadi kalau dari satu oogonium itu menghasilkan 1 buah ovum. Beda dengan pria. Kalau pria dari 1 spermatogonium dia menghasilkan 4 buah spermatozoa. Kemudian selanjutnya ini adalah menstruasi. Menstruasi itu adalah peluruhan sel telur yang tidak dibuahi. Nah di sini ini siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium. Nah, kemudian di sini ini adalah perkembangan folikelnya.
Di sini berarti pada saat fase menstruasi, pada fase praovulasi dan seterusnya. Dan ini adalah tingkatan hormon. Ini FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Dan ini untuk siklus endometriumnya. Begitu. Ini adalah siklus menstruasi. Kemudian selanjutnya fertilisasi. Tadi fertilisasi itu adalah proses peleburan sel sperma dan sel telur. Terjadi di mana? Terjadi di tuba Fallopi. Jadi dari sini sel telur lepas, yaitu disebut juga ovulasi. Kemudian jika terjadi pembuahan, maka sperma akan bergerak sampai sini dan dia akan membuahi sel telur. Kemudian akan terjadi pembelahan dan seterusnya sampai akhirnya menjadi zigot dan menempel di rahim. Nah, perkembangan embrio di dalam rahim ini adalah periode perkembangannya. Ini untuk trimester pertama. Jadi pada periode ini terbentuk hampir semua organ tubuh. Janin masih sangat rentan terhadap radiasi, obat, ataupun alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk. Nah, ini seperti ini ya, ini tahap perkembangan janin di trimester pertama. Kemudian selanjutnya perkembangan janin atau embrio di trimester kedua. Nah, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Oke, nanti di sini kalian bisa lihat ya kondisi janinnya seperti apa untuk di trimester kedua. Kemudian selanjutnya, ini adalah trimester ketiga. Nah, di sini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar. Nah, ini untuk kondisi janinnya bisa kalian baca. Oke, kemudian selanjutnya fungsi plasenta. Yang pertama adalah memasok sari-sari makanan dan kebutuhan oksigen dari ibu ke janin. Yang kedua, membuang sisa-sisa metabolisme. Yang ketiga, mencegah masuknya penyakit. Dan yang keempat, memberikan sistem kekebalan tubuh dari ibu ke janin. Kemudian selanjutnya, penyakit menular seksual. Ini ada beberapa penyakit menular seksual. Yang pertama adalah gonore atau kencing nanah. Ini karena bakteri Neisseria gonorrhea. Kemudian ada sifilis atau raja singa. Ini juga karena bakteri. Nama bakterinya bakteri Treponema pallidum. Selanjutnya ada chlamydia karena bakteri Chlamydia trachomatis. Kemudian yang keempat, keputihan disebabkan karena jamur Candida albicans. Kemudian yang kelima, herpes simplex genitalis. Ini berbeda dengan herpes kulit ya. Herpes simplex genitalis ini karena virus herpes simplex. Kemudian ada AIDS karena virus HIV. Nah, ini gambar beberapa penyakit. Jadi kalau untuk gonore, ini dia bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Kemudian ada sifilis. Kemudian ini untuk herpes simplex, gambarnya seperti ini. Kemudian ini untuk penderita AIDS karena virus HIV, dia kehilangan kekebalan tubuh ya, atau daya tahan tubuhnya berkurang. Kemudian yang ini yang terakhir, jamur Candida albicans menyebab keputihan. Oke, untuk materi reproduksi pada manusia itu sampai di sini. Selanjutnya tugas kalian hari ini adalah membuat poster
bikin poster sebagus mungkin, sebaik mungkin, sekreatif mungkin tentang upaya pencegahan penularan penyakit menular seksual. Nah, itulah materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada materi yang belum kalian pahami atau kurang paham, silakan bertanya langsung ke ibu. Tetap semangat belajarnya di rumah, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu kembali minggu depan.